Ini filmnya, ini kehidupan nyata. Sejarah kelam Korea Selatan adalah sesuatu yang gak banyak orang ketahui. Dan kisah yang udah lama terlupakan, baru muncul lagi baru-baru ini. Dan dalam beberapa tahun terakhir, tahukah kalian kalau ada sebuah kamp konsentrasi atau sebuah tempat yang disebut-sebut sebagai tempat berlangsungnya kejahatan hak asasi manusia, atau biasa disebut juga dengan Holocaust-nya Korea Selatan. Buat kalian yang gak tahu apa itu Holocaust, ini penjelasannya. Sebuah tempat yang berkedok sebagai pusat kesejahteraan yang bernama Brothers Home, yang disebut-sebut mirip dengan Squid Games. Ternyata, tempat ini benar-benar ada di kehidupan nyata kita. Cerita dari sejarah kelam Korea Selatan ini hanya menjadi rahasia umum bagi masyarakat sana. Dan sebuah film dokumenter dari sebuah channel YouTube yang bernama Al Jazeera English mengangkat cerita kesaksian dari beberapa korban yang berhasil selamat dari kamp konsentrasi Brothers Home, yang setelah sekian lamanya para korban tidak pernah membicarakan kejadian kelam itu selama kurang lebih 25 tahun. Dan tentunya cerita ini tuh pasti bakal mengejutkan kalian semua, gengs. Karena seperti apa yang tergambarkan di dalam pikiran kalian mengenai gambaran tentang Perang Dunia Kedua, seperti kekejamannya dan kejahatan di dalam perang tersebut. Nah, hal ini juga terjadi di negara Korea Selatan pada masa lalu kelamnya. Dan tentunya, gue juga udah meluangkan waktu gue untuk meneliti kasus-kasus ini, agar gue dapat menyajikan kepada kalian semua, gengs. Squid Games adalah sebuah serial drama yang bercerita tentang perjuangan hidup dan mati orang-orang yang terlilit hutang. Mereka diharuskan untuk bermain permainan anak-anak yang mematikan demi mendapatkan hadiah uang tunai yang sangat besar. So, kamp konsentrasi atau pusat kesejahteraan yang bernama Brothers Home itu adalah sebuah fasilitas negara yang seharusnya adalah merupakan sebuah rumah bagi orang-orang tunawisma, orang-orang yang tidak mempunyai tempat untuk pergi seperti tidak punya keluarga, alias orang-orang yang dianggap tidak layak untuk masyarakat. Dan itu adalah program dari pemerintah Korea Selatan yang memberi orang-orang ini kesempatan kedua untuk mereka yang terusir dari jalanan, termasuk seperti orang-orang cacat, dan menempatkan mereka di pusat kesejahteraan ini, di mana mereka seharusnya memiliki pekerjaan, mereka memiliki pendidikan, bisa pergi ke gereja dan tempat ibadah lainnya. Dan kalian tahu nggak, guys, kalau mereka itu mendapatkan makanan, dan itu tuh diiklankan di TV sebagai tempat yang menakjubkan yang diberikan pemerintah sebagai kesempatan kedua bagi mereka yang tidak punya rumah. Tapi 70% dari orang-orang ini ditempatkan di camp-camp ini bukanlah orang-orang yang hanya sekedar tunawisma. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang acak, yang polisi atau siapapun akan memaksa mereka untuk masuk ke dalam camp menyeramkan tersebut. Fakta kelam dari Brothers Home ini terlihat ketika para korban memasuki gedung misterius ini. Dan para korban tersebut mengklaim bahwa gedung atau tempat misterius ini benar-benar mirip seperti sel penjara, yang dimana di dalamnya terdapat pintu baja berat yang hanya bisa dikunci dari bagian luar. Dan ruangan tersebut sangat panjang, di mana di dalam ruangan panjang tersebut terdapat deretan demi deretan tempat tidur susun yang cukup menampung seenggaknya 8 hingga 100 orang. Dan sebuah kebetulan yang lebih mengejutkannya lagi adalah ketika mereka menyadari bahwa semua orang yang berada di dalam tempat tersebut mengenakan seragam yang sama. Dan warna seragamnya biru dengan garis-garis putih di atasnya, mirip dengan apa yang ada di dalam serial drama Squid Game. Mereka juga dipaksa untuk mencukur seluruh kepala mereka, dan tidak satupun dari mereka yang boleh berambut panjang. Dan mereka juga diberikan tag name, dan identitas mereka pun diganti menjadi angka, mulai dari 01 hingga nomor sekian. Dan mereka yang berada di dalam sana dijadikan seolah-olah seperti narapidana di dalam sel penjara. Dan mereka semua harus menanggapi perintah dari para pemimpin di sana.
Dan terlihat para pengawas dan pemimpin di sana sangat mirip dengan orang atau karakter yang disebut sebagai frontman yang berada di dalam serial drama Squid Game. Brothers Home terletak di selatan Busan yang beroperasi antara tahun 1976 dan 1987 di bawah kebijakan pemerintah otoriter saat itu, dengan tujuan untuk memurnikan jalan-jalan yang dikenal sebagai Peraturan Nomor 410 di Korea Selatan, di mana pemerintah Korea Selatan melakukan hal tersebut adalah untuk mempersiapkan kesiapan mereka menjelang Asian Games pada tahun 1986 dan Olimpiade 1988. Pemerintah bersiap untuk memamerkan negaranya ke dunia dan ingin para gelandangan disingkirkan dari jalan-jalan. Dan bahkan mereka ingin membuat para gelandang tersebut tidak terlihat lagi di tepian jalan Korea Selatan. Seorang wanita yang baru berusia 7 tahun pada saat ia dibawa pergi ke Brothers Home. Bahkan dia masih ingat sekali bahwa ada anak-anak yang lebih muda darinya. Setelah mengganti pakaian mereka, mereka pergi tidur. Dan mereka terlihat tidak bisa tidur pada hari itu. Dan lalu tepat pada pukul 5 pagi, alarm mulai berbunyi. Semua orang yang mulai berjalanan keluar dan anak-anak ini yang datang seperti mereka tidak diberitahu apapun tentang apa yang harus dilakukan di dalam tempat tersebut. Dan mereka hanya diharuskan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Mereka hanya melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang sudah ada di sana jauh sebelum dari mereka tiba. Dan ketika mereka keluar, anak-anak baru dan orang-orang yang telah lama di sana, mereka semua terkejut karena hanya bukan mereka yang ada di sana. Ternyata ada ribuan orang dengan seragam yang sama berdiri di luar dan mereka harus membentuk barisan tertentu di tempat itu. Dan ini beberapa foto asli bagaimana kem-kem ini terlihat seperti yang digambarkan oleh para korban. Dan menurut gua, beberapa footage yang terlihat itu tuh seperti diambil dari beberapa film horor karena saking menyeramkannya. Deretan demi deretan replika bangunan yang sama persis. Bangunan-bangunan ini juga diblokade dengan tembok-tembok yang sangat-sangat tinggi. Dan ketika seseorang yang akan mencoba untuk melarikan diri dari tempat itu, maka akan terlihat seluruh pengawas atau penjaga yang akan memblokade seluruh sudut demi sudut dari tempat tersebut. Dan menurut gue juga, tempat ini tuh bener-bener kelihatan kayak serial drama Squid Games. Yang dimana tempat ini tuh bener-bener tersembunyi dan jauh dari pemukiman warga. Dan ini terletak jauh di dalam hutan yang sangat dalam. Dan kalian tuh jika ingin ke sana, kalian harus mempunyai skill berburu dan mempunyai skill untuk bisa survive atau bertahan hidup di dalam hutan untuk menangkap basah tempat ini. Hal yang gila adalah area ini seperti kota kecil. Mereka memiliki pabrik, sekolah, gereja, dan tempat pangkas, dan bahkan seperti area pemandian. Dan ketika para korban di dalam sana, mereka akan disuruh untuk menyanyikan lagu-lagu tertentu. Dan tentu aja, orang-orang baru yang datang, mereka itu gak diinstruksikan untuk melakukan apapun. Dan jika mereka gak mengikuti atau gak tahu tentang apa yang harus dilakukan di dalam tempat tersebut, mereka secara otomatis akan dipukuli oleh para pengawas. Dan jika orang-orang di dalam tempat tersebut memutuskan untuk melakukan perlawanan, akan ada hukuman yang sangat berat. Dan lalu, ada seorang pria yang pernah mengatakan bahwa mereka di dalam tempat tersebut hanya diberi 30 sikat gigi. Dan 30 sikat gigi tersebut dipakai untuk 120 orang. Yang dimana mereka harus berbagi sikat gigi dengan jumlah yang sedikit kepada orang yang begitu banyak. Dan mereka di dalam sana juga hanya menerima satu pakaian yang akan dipakai selama sepanjang 1 tahun. Dan mereka di dalam sana tentunya mempunyai kerja atau tugas harian mereka. Dan terlihatlah di dalam sana mereka diperlakukan seolah-olah seperti kerja paksa. Dan kerja paksa tersebut terjadi sepanjang hari. Dan maksud gue di sini adalah bahwa mereka, para korban, ada yang masih ingat bahwa ketika mereka lapar
dan mereka diberikan makanan yang tidak sama sekali berisikan nutrisi. Dan bahkan mereka tuh saking kelaparannya, mereka harus berebutan untuk mencari beberapa tikus untuk dimakan di tempat menyeramkan itu. Dan ternyata di dalam tempat itu gak hanya laki-laki, terdapat juga perempuan. Dan yang lebih parahnya lagi, perempuan-perempuan di sana mendapatkan kekerasan es. Dan bahkan ada dari beberapa mereka yang sampai hamil dan tetap disiksa secara kejam oleh para pengawas ketika wanita-wanita hamil ini enggan untuk bekerja atau nggak mau melakukan pekerjaan yang harus dilakukan setiap harinya. Dan bahkan yang tidak kalah menyeramkannya, yang mendapatkan kekerasan es, gak hanya para perempuan, tapi juga para laki-laki, menjadi pelampiasan bagi para pengawas di sana. So, ini adalah Han Jong-sun yang memberikan kesaksiannya mengenai kisah kelam yang menimpa dirinya pada saat interview oleh tim Al Jazeera. Dan perkataan yang paling diingat dari Han adalah, "Kami tersapu seperti sampah." Dan pada saat masa lalu kelam itu, Han dan adik perempuannya dibawa secara paksa ke dalam sebuah mobil van untuk dibawa menuju kamp konsentrasi Brothers Home. Dan kejadian tersebut terjadi ketika sang ayah atau orang tua dari Han dan adik perempuannya meninggalkan atau menitipkan mereka kepada kepolisian setempat. Dan pada saat itulah Han dan adiknya diculik oleh para pengelola Brothers Home. Dan Han berkata, "Ayah saya menyuruh kami menunggu di stasiun. Ia berjanji akan kembali menjemput kami. Namun beberapa jam kemudian, 3 pria berseragam olahraga biru mendorong kami ke dalam truk menuju Brothers Home. Penjaga itu menampar wajah saya dengan sangat keras agar saya diam. Saya betul-betul ingat suaranya sangat keras sampai saya pingsan pada saat itu." Dan lalu Han terbangun dari pingsannya karena suara gerbang besi besar yang diseret melintasi beton. Han dan adik perempuannya digiring bersama kelompok orang lainnya ke dalam sebuah gedung, di mana mereka diperintahkan untuk membuka seluruh pakaian mereka untuk melakukan pemeriksaan fisik. Dan lalu Han dikirim masuk ke dalam kamp anak laki-laki, yang dimana sementara saudara atau adik perempuannya Han dibawa ke dalam kamp perempuan. Dan ini adalah foto dari Han Jong-sun dengan nomor identitasnya saat ia berada di dalam Brothers Home. Dan setiap paginya, saudari perempuan dari Han akan mencoba menyelinap ke kamp tempat Han berada dan mencoba meraih tangan dari Han. Dan Han berkata, "Saudari perempuan saya sering melanggar aturan. Saya harus menyaksikan para pengawas atau penjaga menyeret adik perempuan saya dan menjambak rambutnya dan kemudian memukulinya. Saudari perempuan saya akan berteriak dan menangis, 'Jong-san, ayo pulang.' Dan bahkan para pemimpin itu memaksaku untuk mengulangi perkataannya. 'Dasar perempuan tak berguna, jangan pernah kembali lagi.' Han terpaksa melakukan hal tersebut karena jika tidak, Han akan ikut dipukuli juga jika berani melawan perintah dari para pengawas di Camp Brothers Home. Tidak hanya pemukulan, penyiksaan, dan hukuman yang tidak ada hentinya. Nah, jadi gengs, para pengelola Brothers Home ini juga mempunyai beberapa obat-obatan terlarang atau yang ilegal yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka sebut sebagai CPZ, yang berfungsi sebagai tablet psikiatrik. Dan karena paksaan untuk meminum obat-obatan yang ilegal tersebut, saudari perempuan dari Han mulai mengalami masalah kejiwaan segera setelah kejadian itu. Dan ini adalah gambar ilustrasi yang digambar sendiri oleh Han tentang salah satu insiden yang selalu menghantui pikirannya hingga ia tumbuh dewasa. Dan beberapa tahun setelah kejadian kelam itu terjadi, Han yang sudah mulai tumbuh dewasa, dan pada saat itu ia telah berumur 46 tahun. Dan ia mulai membuat ilustrasi grafis untuk mengungkap kejahatan atau tindak kekejaman yang pernah terjadi, yang bahkan pernah dirasakan oleh dirinya sendiri pada saat berada di kamp konsentrasi Brothers Home. Dan Han berkata bahwa
Penjelasan di dalam ilustrasi tersebut adalah kekejaman dari para penjaga atau pengawas yang memukuli para narapidana yang berada di camp tersebut, dan bahkan ada yang sampai tewas. Dan Han menggambarkan di dalam gambar ilustrasi tersebut seolah-olah para korban yang dipukuli, seolah mereka memberikan isyarat bagaimana kerasnya pukulan yang mereka terima dari penjaga dari camp konsentrasi itu. Dan ia berunjuk rasa dengan berdiri di depan pintu masuk Majelis Nasional Korea Selatan. Dan ini adalah foto Han Jong-sun saat berunjuk rasa untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang dialaminya dan sesama narapidana. Dan alhasil dari kegiatan unjuk rasa tersebut, orang-orang mulai bersimpati, dan bahkan hal ini diterbitkan menjadi sebuah karya novel. Dan Han beserta anggota unjuk rasanya mendapatkan dukungan positif dari kelompok hak asasi manusia, yang kemudian cerita dari Han ini juga diangkat oleh sejumlah media lokal. Rekan sesama korban yang survive dari Brothers Home itu, yang salah satunya bernama Choi Sung-woo, sebagai hal-hal penting dalam pengesahan undang-undang khusus pada tahun 2020, yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelidiki ulang kasus historis tersebut. Dan sejak saat itu, ia berhasil bertemu dengan saudari perempuannya dan juga ayahnya. Dan sang adik perempuan dirawat di dalam rumah sakit jiwa karena ia nggak mampu mengatasi trauma yang telah menimpanya selama di Brothers Home. Dan Han juga berkata, "Kami adalah korban upaya pemerintah untuk memurnikan jalan-jalan menjelang Olimpiade 1988. Kami tersapu seperti sampah." Dan di akhir cerita Han, ia berkata bahwa pemerintah Korea Selatan harus mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada kami, para korban di camp menyeramkan Brothers Home. So, itu adalah salah satu kesaksian langsung dari salah seorang yang bernama Han sebagai salah satu korban dari proyek pemusnahan massal di camp gelap Brothers Home. So, sebenarnya gengs, masih banyak lagi kesaksian dari para korban lain yang pernah mengalami juga pelecehan atau kekerasan di dalam Brothers Home. Tapi gue bakal ambil beberapa kutipan dari beberapa korban yang diinterview juga oleh tim Al Jazeera. Chu Sung-woo berkata, "Mengapa mereka harus menghancurkan keluargaku? Kang Shin-woo, jika ada neraka, tempat inilah tempatnya." Hwang Jung-buk, "Saya melihat tengkoraknya meledak." Park Sun-hye, "Trauma dan stigma ini akan terus menghantui saya sampai saya meninggal." So, segitu aja dari gua. Semoga kalian semua suka dengan konten gua kali ini. Dan jangan lupa sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga tinggalkan like dan subscribe-nya agar gua dapat memberikan konten-konten terbaru lainnya kepada kalian semua, gengs. So, gua Agung Chan, gua pamit, and cheerio. you